Baik, teman-teman, saya melanjutkan paparan dari Bu Eli ya. Ya, benar sekali. Saya tidak akan menjelaskan lagi tentang mental. Saya menjelaskan tentang teknik NLP-nya. Secara garis besar, NLP ini adalah Neuro Linguistic Programming. Ya. Itu ditemukan oleh Richard Bandler. Richard Bandler ini salah satu, pada saat itu beliau adalah sarjana komputer lah. Nah, beliau berasumsi bahwa kenapa ada orang yang sukses, kenapa tidak ada yang sukses. Padahal kita diberikan otak yang sama oleh Tuhan yang Maha Kuasa kalau pada beliau. Kalau kita ya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, siapa yang dia modelkan? Yang dia modelkan adalah ini ada orang sukses di zamannya. Nah, ya, terus setelah dia ketemu dengan Chris Ward, dia berkomunikasi dengan John Grider. Ya, John Grider ini adalah profesor linguistik. Jadi beliau adalah profesor linguistik. Ya, Richard Bandler ketemu John Grider, menyatakan bahwa kenapa ada orang sukses dan ada yang tidak sukses. Namun John Grider tidak menanggapi pada saat itu, tapi kemahiran Bandler berkomunikasi kepada beliau akhirnya mencoba disepakati. Akhirnya mereka berdua ketemu dengan Virginia Satir. Virginia Satir ini mungkin Bu Eli atau teman-teman yang psikologi paham ini adalah family terapi ya. Namun setelah bertemu dengan family terapi, Virginia Satir menyarankan bahwa beliau harus ketemu dengan George Bateson. Jangan-jangan setiap perilaku manusia itu dipengaruhi oleh kultur. Ya, tadi sudah disebutkan oleh Bu Eli ada budaya, maka mereka disarankan ketemu dengan George Bateson. Bateson ini adalah seorang antropolog di zamannya. Namun setelah ketemu Bateson, Bateson menyarankan mereka ke ahli berikutnya, yaitu Milton Erickson. Milton Erickson ini ya pakar di bidang hipnoterapi ya, dan sebagainya lah, dunia hipnosis dan hipnoterapi. Nah, jadi pada intinya adalah ketika kita berbicara Neuro Linguistic Programming, NLP, jadi neuro itu adalah sistem saraf ya, atau dalam kata lain, neuro itu adalah jalur mental. Jalur mental panca indera kita, visual, auditory, kinestetik, olfaktori, gustatory, atau mata, telinga, pendengaran, penciuman, pencakapan, itu jalur mental ya, masuk ke saraf kita. Sedangkan linguistik adalah sistem dalam tubuh kita, bagaimana apa yang kita tangkap dari luar itu dikomunikasikan ke dalam diri kita. Nah, inilah nantinya menjadi program ya, program kita. Nah, oke ya. Jadi apa yang tertangkap di eksternal event itu ditangkap oleh panca indera kita. Nah, difilter oleh yang selama ini ada di dalam pikiran kita. Ada itu belief, ya, keyakinan kita selama ini. Ada itu value dan sebagainya, termasuk motivasi. Nah, ternyata perilaku kita itu selain apa yang ada di dalam benak kita, itu dipengaruhi oleh namanya state. State ini kalau bahasa kita itu mood atau emosi. Apa? Oh iya, ada letakkan perasaan. Ya, suara saya didengar kah? Iya Pak, terdengar. Terdengar ya? Iya. Oke, kita lanjut ya. Jadi, nah ternyata selain apa yang ada di dalam benak kita, itu behavior kita, perilaku kita dipengaruhi oleh state. State ini adalah emosi. Nah, emosi ternyata dipengaruhi oleh dua kriteria. Yang pertama adalah internal representasi, yang kedua adalah gerakan atau fisiologi. Nah, yang terjadi selama ini adalah pada masa pandemi COVID-19 ini adalah kita memasukkan dari eksternal event kita, itu adalah berita-berita yang mengerikan. Ya, teman-teman mau tidur, baca isinya COVID. Bangun tidur, COVID lagi. Nonton berita COVID lagi, akhirnya kecemasan. Ya, pikiran kita itu
menyatakan tidak apa-apa, namun subconscious kita, bawah sadar kita itu mengatakan, wah ini mengerikan sekali. Nah ini ya, ini bahayanya di situ. Apalagi informasi yang masuk ke dalam dalam pikiran kita itu masuknya itu luar biasa sekali caranya. Pada saat kita mau tidur. Nah, pada saat mau tidur itu kondisi otak kita itu pada kondisi mau alfa. Alfa itu subconscious, bawah sadar, ngeri sekali, masuk tanpa sadar gitu ya. Nah, bangun tidur, kondisi bangun tidur teman-teman biasa buka HP. Nah, buka HP isinya sama COVID-19. Nah, makanya ini mempengaruhi. Nah, ketika emosi kita terpengaruh, maka behavior kita juga terpengaruh. Nah, oleh karena itu, teman-teman semuanya, NLP menawarkan bagaimana kita merubahnya dari pintu masuk, ya. Nanti di pintu masuk ini ada namanya modalitas. Modalitas itu adalah panca indera. Nah, nanti saya akan jelaskan tentang bagaimana cara masuknya menjadi submodalitas. Ini bagaimana menguranginya. Atau yang kedua, kita merubahnya dari stage. Stage ini adalah emosi, ya. Karena di dalam NLP itu, ya, antara pikiran, perasaan, fisik itu satu kesatuan. Ya, ini asumsi yang dibangun dalam NLP. Contoh misalnya, ketika misalnya kaki kita ada yang sakit, maka pikiran dan perasaan kita juga terganggu. Ketika misalnya pikiran kita terganggu, maka secara tidak langsung fisik kita juga terganggu. Ya, seperti sekarang ini, pikiran terganggu, fisik terganggu, perasaan terganggu, fisik terganggu, fisik terganggu, pikiran, perasaan terganggu. Nah, oleh karena itu di NLP dikatakan, diasumsikan bahwa pikiran, perasaan, fisik itu satu kesatuan. Ya. Nah, contoh yang menarik ini ya. Ini ada sebuah jurnal ya, Psychobiology of Mind Body Healing, itu ya diceritakan di dalamnya ada seorang namanya Mr. Reich. Ya. Mr. Reich itu penderita tumor ganas ya, pada kelenjar getah bening. Ya. Namun pada saat dia ketemu dokter, ya, dokter tahu ya, kalau dokter itu kan kita ada di kedokteran itu kan ada namanya efek apa itu, placebo ya. Nah itu adalah bahwa keyakinan yang kuat itu atas seseorang itu mempengaruhi kesehatannya. Nah, maka ketika Reich tadi ketemu dengan dokter, dokter bilang begini, wah ini ada obat yang menarik buat Anda. Anda cukup makannya pagi, sore selama 1 minggu, paling lama 2 minggu Anda sembuh. Reich percaya. Ya, kenapa? Karena dia meyakini itu. Nah, ketika dia makan itu pagi sore, apa yang terjadi? Sembuh penyakitnya. Nah, namun ketika dia mendengar berita di televisi bahwa obat yang dia makan tadi ada mereknya. Nah, mereknya itu ternyata belum ada izinnya. Akhirnya apa yang terjadi? Mr. Reich langsung drop, sakit lagi. Pergi ke dokter tersebut. Tiba di dokter tersebut, dokternya bilang begini, ya, iya yang kemarin itu belum sepenuhnya, ini sudah yang jadinya. Maka Anda cukup makannya 1 kali sehari gitu ya. Mungkin kalau kita kan nggak begitu ya, ketemu orang sudah mau sakit kita akan bilang, waduh ini mungkin nggak 1 hari 2 hari, mungkin seminggu lagi sudah mau mati, banyak-banyak bertobat Pak. Gitu ya. Nah mereka tidak, mereka memberikan sebuah inspirasi, motivasi. Akhirnya dikasih yang 1 hari 1 kali, obatnya sama, obatnya vitamin juga, karena obatnya belum ada. Nah dikasih vitamin, nah 1 minggu dia sembuh. Namun setelah 1 bulan, 2 bulan kemudian dia lihat di televisi bahwa pabrik yang menjual obat itu tertutup sudah. Akhirnya dia drop, masuk ke rumah sakit, dia sudah tidak percaya sama dokternya, akhirnya mati beneran. Gitu ya. Nah oleh karena itu, apa yang menjadi pikiran kita, keyakinan, pikiran, emosi itu mempengaruhi fisik kita. Kalau pikiran kita positif terhadap sesuatu, emosi kita merasakan bahwa kita itu akan sembuh, maka fisik kita akan sehat-sehat saja. Gitu ya. Nah, mungkin teman-teman pernah baca bukunya Power Force gitu ya, dari Hawkins ya. Benar yang apa dikatakan Bu Eli tadi, bahwa energi yang terbesar itu, karena kita pengajian, adalah spiritualitas. Ya. Kita percaya itu, ya. Bahwa kalau umpamanya kita itu memiliki spiritualitas yang tinggi, itu energinya paling tinggi. Terhubung dengan Tuhan itu energi yang paling tinggi. Nomor 2, bahagia. Nah, gitu ya. Ya paling tidak kita bahagialah. Kalau tidak misalnya tidak mau ngaji, ya tidak mau ibadah, ya paling tidak bahagia. Nah, kalau saya nggak bisa bahagia, Pak, ya paling tidak tenang. Ya. Nah, seterusnya. Nah, sedangkan ketika kita menghina orang, membenci, khawatir, nah
pada masa pandemi ini banyakkan orang adalah khawatir akan sesuatu yang akan terjadi. Nah, ketika dia khawatir, ini berbahaya sekali. Kenapa? Karena itu adalah energi negatifnya luar biasa sekali dalam tubuh kita. Apalagi menyalahkan orang lain, ya, menyalahkan tetangganya, menyalahkan pemerintahan, menyalahkan sebagainya. Ini bahaya sekali. Kenapa? Itu energinya negatif sekali. Ya. Lebih baik kita ke yang positif, lebih kita optimis, ya, terhubung dengan Tuhan, merasa tenang dan bahagia. Nah, ini penting sekali. Nah, nanti NLP akan menawarkan itu. Nah, selanjutnya ternyata energi positif dan negatif itu ada tabungannya di tubuh kita, ya. Jadi di dalam tubuh kita itu, di tulang sulbi kita atau tulang ekor kita itu, kenapa orang Bali itu membakar mayat, ya. Mari orang meninggal itu dibakar. Ternyata ketika dia dibakar, hanya tulang ekornya yang tidak hancur terbakar. Nah, menariknya tulang ekor ini ada yang hitam, ada yang putih. Jadi tulang ini tidak terkait dengan kulit, ya teman-teman semuanya, ya. Kulit putih, tulangnya hitam enggak? Belum tentu. Kulit hitam, tulangnya putih, ya belum tentu juga. Ternyata menurut penelitian, ya, bahwa tulang yang putih itu adalah energinya positif. Tulang yang hitam itu adalah energinya negatif. Nah, ini diteliti oleh Hans Piaman, mungkin dari Pariaman, ya. Tapi ini tidak dari Pariaman, ya, tapi dari Jerman. Nah, Hans Piaman ini meneliti tulang ekor manusia. Jadi dia mengambil sebuah tulang ekor, terus direndam ke dalam 3000 Fahrenheit. Begitu dimasukkan ke dalam 3000 Fahrenheit, maka ternyata tulang itu tidak berubah sama sekali, tidak hancur. Jadi kalau ya putih ya tetap putih, kalau hitam ya tetap hitam. Maka kalau di agama kita Islam itu ada dikatakan setiap anak cucu Adam dimakan tanah kecuali tulang ekornya. Dari situlah ia diciptakan dan dari situlah ia disusun kembali. Nah, oleh karena itu teman-teman semuanya hati-hati dengan ini semuanya. Maka berpikiran positif itu sangat penting sekali. Ya, kenapa? Karena kita punya tulang ekor. Jadi kalau teman-teman sudah mulai tulang ekornya sakit-sakitan, nah itu banyak-banyaklah istighfar mulai sekarang, ya. Jadi karena tulang ekor, ya. Baik. Nah, konsep yang menarik, ya. Kenapa? Karena di NLP ini banyak bermain di pikiran, ya. Jadi ada sebuah konsep namanya konsep dream brain. Itu dikemukakan oleh Paul MacLean. Jadi otak manusia itu dibagi dengan 3. Yang pertama reptilia. Jadi semua orang punya reptil. Ya. Yang kedua adalah mamalia. Yang ketiga adalah neokortex. Ya. Jadi reptil itu kita mulai itu ya paling mulai awal tumbuh ya reptilnya. Jadi kita itu setiap manusia pasti punya otak reptil. Otak reptil itu ya cuman kalau nggak fight, flight, ya. Jadi kalau umpamanya kita itu hidup, ya kalau kita kuat kita hajar orang, kalau kita nggak kuat kita lari. Atau yang ketiga adalah berkembangbiakan, ya. Jadi otak reptilnya ya kalau nggak berkembangbiak. Jadi kalau banyak orang yang berkembangbiak di mana-mana tanpa menikahi, itu berarti reptilnya bagus. Ya, kira-kira seperti itulah. Ya. Terus yang kedua adalah mamalia. Ya. Mamalia ini adalah lebih ke arah emosional, ya. Emotional brain. Ini strukturnya seperti itu. Ya. Family system. Nah, ini bagus-bagus saja. Yang penting adalah bagaimana kita menempatinya. Sapi ya mamalia juga, ya kita mamalia juga. Makanya ketika kita sayang sama binatang ternak kita, maka binatang ternak kita pun akan bagus hasilnya. Nah, yang terakhir ini yang paling penting juga, ini adalah neokortex, otak visual. Ya, berpikir future oriented. Nah, di NLP neokortex inilah yang dikatakan submodalitas, ya, atau visualisasi. Jadi di NLP neokortex itu dinamakan submodality. Jadi kadang-kadang karena kita itu teman-teman ketika berpikir itu kan ada peta mental, ya, yang ada di benak kita. Ya, kadang-kadang kecemasan kita itu kita memikirkan sesuatu yang itu belum tentu terjadi, ya. Merasakan yang sesuatu itu belum tentu terjadi. Nah, ini adalah yang berada di peta mental kita, gitu ya. Padahal itu belum tentu terjadi. Itu hebatnya neokortex. Kalau di NLP namanya submodalitas. Nah, oleh karena itu alangkah baiknya ketika teman-teman berpikir sesuatu yang akan datang, yang terjadi itu adalah sesuatu yang positif. Itu malah lebih baik daripada berpikir yang sesuatu yang akan datang yang negatif. Kenapa? Ketika kita berpikiran positif, maka tubuh kita akan positif. Ya. Maka di NLP itu neokortex tadi itu adalah submodality. Ya, kira-kira seperti itulah, ya. Nah, submodality itu, modalitas itu adalah panca indera,
submodality adalah turunannya panca indera tadi. Jadi kalau umpamanya melihat itu visual, turunan submodalitas itu adalah ada ukuran, ada gambar, ada jarak. Ketika teman-teman menutup mata, membayangkan sesuatu, kelihatan gambarnya, suaranya, kedengaran, apa yang Anda rasakan itu adalah submodality. Ya, seperti itu. Nah, ternyata submodality atau visualisasi kreatif ini banyak dikembangkan. Ya, salah satunya pengembangnya adalah Dr. Seigyo Haruyama. Ya, dalam bukunya Keajaiban Otak Kanan. Kalau beliau tidak mengatakan itu visualisasi atau submodality, tapi beliau mengatakan adalah laboratorium imajinasi. Ya. Nah, ketika teman-teman ke Dr. Seigyo Haruyama, itu dalam bukunya ini dikatakan bahwa orang yang datang ke Dr. Seigyo Haruyama kalau mau sembuh tidak langsung dirawat, tapi masuk ke laboratorium imajinasi. Jadi mereka itu membayangkan bagaimana nikmatnya sehat. Ya. Jadi dia membayangkan kondisi sehat itu seperti apa, ya, merasakan sehat. Nah, itu di dalam laboratorium imajinasi. Nah, ternyata kata Dr. Seigyo Haruyama, ketika kita membayangkan imajinasi kita sehat, maka tubuh kita secara tidak langsung akan sehat. Karena tubuh kita ini tidak tahu mana itu imajinasi, mana itu fakta sebenarnya. Selain itu, pakar pengendalian pikiran menggunakan submodality juga. Namanya Dr. Silva. Dalam bukunya Mind Control. Ya, teman-teman mungkin ada yang tahu. Dia mengatakan pengendalian pikiran. Teknik yang dia pakai juga submodalitas, visualisasi. Jadi kalau mau sehat cukup melakukan visualisasi. Mau sukses melakukan visualisasi. Mau sembuh melakukan visualisasi. Jadi kita membayangkan visualisasi. Nanti saya kasih tahu bagaimana teknik visualisasinya. Nah, oleh karena itu di NLP ada namanya timeline, ya, timeline terapi. Jadi kita fokus bagaimana kondisi saat ini dan kondisi kedepannya yang positif saja, ya, istilah seperti itu, ya. Fokus dari hari ini ke depannya kita mau apa, ya. Makanya di NLP itu fokusnya ke pikiran, fokusnya ke perasaan, fokusnya ke tindakan. Nah, kira-kira maunya apa? Misalnya teman-teman sekarang itu di rumah, ya kalau di rumah maunya apa? Nah, itu penting. Kenapa? Lebih baik kita dapat mengambil sebuah keputusan. Kalau tidak kita mengambil sebuah keputusan, ini berbahaya. Mengambil keputusan untuk apa? Oh, kalau saya di rumah mendekatkan diri kepada Allah, seperti kata Ibu Eli tadi, kita banyak ibadah, jelas apa yang mau dilakukan. Kebanyakan orang stres, dia tidak tahu apa yang mau dilakukan. Selama ini dia keluar, ketemu teman, kolega, bisnis, dan sebagainya, tiba di rumah bingung mau ngapain. Tidak tahu mau ngapain. Nah, stres. Gitu ya. Tapi ketika kita di rumah, tahu apa yang kita lakukan, ya, jadi di NLP itu ada namanya neurological level. Level yang paling bawah itu lingkungan, level yang kedua adalah behavior, level yang ketiga adalah kapabilitas. Ya, ketika lingkungan kita berubah, maka behavior kita, perilaku kita harus berubah. Ya. Yang kedua adalah kompetensi yang harus kita miliki juga harus berubah, gitu. Jangan lingkungannya sudah berbeda, tapi behavior dan kapabilitasnya tidak berubah. Contoh misalnya, seorang dosen biasanya tatap muka, tiba-tiba dirumahkan. Stres, kenapa? Nah, akhirnya kalau dia tidak mau belajar tentang online, ya maka dia akan tertinggal. Juga kebiasaan juga tidak berubah, ya stres juga. Oleh karena itu, ketika lingkungannya berubah, maka secara tidak langsung kebiasaan kita harus berubah, menyesuaikan dengan lingkungan. Yang kedua adalah capability kita harus berubah, kemampuan kita harus berubah, menyesuaikan juga dengan lingkungan kita. Oke. Nah, maka dari itu ambillah sebuah keputusan. NLP menyarankan kita ambil sebuah keputusan. Apa yang Anda ingin miliki? Ya, mungkin Anda bisa jawab, ya. Saya ingin menjadi siapa dalam hidup saya? Bagaimana saya atau Anda menjalani hidup ini ke depannya? Apa yang mendorong Anda untuk bertindak? Siapa orang-orang yang harus Anda temui dalam mewujudkan impian Anda? Apa yang berarti dalam hidup Anda? Mungkin Anda sekarang mulai harus berpikir, ya, siapa orang-orang yang saya harus temui? Apa yang mungkin kemarin sudah saya pikirkan, tapi sekarang sudah saya pikirkan? Ya, coba sekarang kita mulai ambil sebuah keputusan. Kenapa? Karena lingkungan kita secara tidak langsung berubah. Secara tidak langsung ketika lingkungan berubah, kebiasaan dan kapabilitas kita harus berubah. Ya, oke. Sedikit kalau teman-teman menggunakan timeline terapi, maka lebih baik ya di positive state ini adalah apa sih yang Anda inginkan dalam hidup ini. Ya, itu penting sekali, ya.
Kalau umpamanya Anda tahu apa yang Anda inginkan, nah, maka Anda tulis. Yang kedua, di mana? Misalnya, mau apa? Yang kedua adalah di mana, kapan waktunya. Setelah itu adalah harus eviden. Eviden di sini adalah harus sesuai dengan panca indera kita. Yang ketiga adalah self control. Self control itu adalah apa yang kita inginkan itu harus dapat kita kontrol. Ya. Action itu adalah kapan Anda memulainya. Ya. Nah, mengapa positive state itu penting bagi Anda? Yang terakhir adalah lakukan visualisasi atau imajinasi. Nah, bagaimana melakukan imajinasi yang bagus adalah teman-teman menutup mata, duduk santai, menutup mata, hadirkan sebuah peta layar mental di depan Anda, itu jarak-jarak 20 cm, mirip seperti layar monitor. Nah, ketika layar monitor itu ada di benak Anda, maka masukkan apa yang Anda inginkan dalam hidup Anda. Bahagia, kesenangan, dan sebagainya. Nah, itu Anda gambarkan di peta layar mental tersebut. Nah, setelah itu adalah, maka supaya dia masuk ke dalam pikiran kita, di NLP ditawarkan namanya autopilot success. Ya. Ketika itu ada di peta mental Anda, maka yang Anda lakukan yang pertama adalah, ketika itu sudah ada di layar peta mental Anda, di depan Anda sejarak 20 cm, ada seperti layar monitor, maka diputar film tersebut sebanyak 2 kali dalam 10 detik. Selanjutnya 4 kali dalam 10 detik. Selanjutnya 10 kali dalam 10 detik. Selanjutnya 30 kali dalam 10 detik. Terus sampai 30 kali dalam 10 detik. Diulang lagi, turun sampai 1 kali dalam 10 detik. Nah, itu Anda lakukan. Nah, ketika itu dimasukkan berulang-ulang di kepala kita, ternyata di otak kita itu ada nanti aliran listrik yang membentuk pola baru. Nah, disitulah kebiasaan baru kita akan terwujud. Nah, ketika yang kita masukkan ke dalam otak kita tadi adalah pikiran yang negatif, gambarnya seperti ini, apalagi gambarnya terlalu jelas, misalnya dampaknya, bahayanya, dan sebagainya, kegawatan-kegawatan, tanpa sadar kita putar di kepala kita, maka apa yang terjadi, itulah yang membuat kita cemas secemas-cemasnya. Bangun tidur cemas. Ya. Aduh, kenapa ini ya? Sudah punya makanan pun masih cemas. Ya. Nah, ini kecemasan tanpa sadar. Kenapa? Karena kita tanpa sadar memutar di kepala kita itu berulang-ulang. Sebelum tidur diputar, bangun tidur diputar, nonton TV diputar. Kita memutarnya saban hari. Nah, maka langkah lebih baiknya teman-teman memutarnya 1 kali, 1 malam saja. Tapi yang Anda putar adalah yang positifnya. Ketika Anda putar yang positifnya, maka kita kembali ke atas tadi. Maka perilaku kita akan menjadi positif, behavior kita akan positif. Kenapa? Karena yang masuk ke dalam benak kita adalah yang kita inginkan. Jadi apapun informasi yang di luar sana, teman-teman bebas memilihnya. Ketika teman-teman masukkan semuanya, ya itu teman-teman semuanya. Ketika teman-teman membatasinya, yang Anda ambil adalah yang positifnya, maka itu adalah akan menciptakan kebiasaan positif bagi teman-teman semuanya.